Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat memasuki akhir pekan di minggu ini. Renungan Harian Toraya yang mengantar kita di Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 dimulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Betapa Engkau baik ya Tuhan, pemilik diri dan kehidupan ini. Terima kasih untuk hari baru anugerah-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Kami memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 9 dimulai dari ayatnya yang kedua. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita pagi ini, kita patut berubah. Si patuki tu membali. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk berubah. Berubah berarti menjadi lain atau berbeda dari semula. Banyak orang yang mau berubah menjadi lebih baik dan benar, namun terkadang sulit untuk melakukannya. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas bukit menunjukkan bahwa Yesus berubah rupa dan pakaiannya bercahaya. Kemuliaan surgawi tercurah, mengubahkan rupa Tuhan Yesus. Juga memberikan kekuatan dan dukungan ilahi melalui Elia dan Musa. Karena Tuhan Yesus akan menghadapi jalan salib. Musa dan Elia merupakan tokoh yang penting dalam sejarah umat manusia. 2 tokoh ini dipanggil Allah untuk menyerukan agar umatnya membaharui hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah. Hal itulah yang kemudian dilakukan juga oleh Yesus terhadap muridnya. Karena itu, ia mengajak muridnya ikut ke gunung tersebut. Para murid akan melewati masa-masa sulit dalam hal mengikuti Yesus. Sementara iman mereka masih kerdil serta kurang mengerti pengajaran Yesus tentang penderitaannya. Mereka perlu dibentuk untuk menjadi manusia-manusia berkarakter, dibaharui dan dikuatkan. Respon murid-murid Yesus atas peristiwa ini menggambarkan diri kita yang terkadang lebih mendahulukan sifat kedagingan yang hanya ingin
bernikmat-nikmat saja di tempat yang dianggap nyaman dalam kesalahan. Karena itu, kita perlu berubah lalu membangun kesadaran untuk keluar dari zona nyaman yang salah. Lalu kita pergi memuliakan Tuhan. Mungkin kita terasa sulit keluar dari zona nyaman itu. Namun, dengan memusatkan perhatian kita kepada Allah, maka segala yang tidak mungkin bagi kita dapat dimungkinkannya. Berubahlah, lalu nyatakan kemuliaan Kristus kepada semua orang yang ada di sekitarmu. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu Bapa Sorgawi pagi hari ini, mengucap syukur untuk hari ini. Firman-Mu menguatkan kami, Roh Kudus terangi agar kami sungguh dikuatkan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini bersama dengan seluruh jemaat Ramah dan semua yang ada di ruang virtual, kami mohon berkat-Mu. Kuatkan, teguhkan dalam mensyukuri kehidupan, di dalam memasuki hari anugerah Tuhan. Kami percaya kami ada saat ini semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, bersyukur bersama dengan jemaat, bersama dengan semua yang ada di ruang virtual yang merayakan ulang tahun sepanjang minggu ini. Lengkapi sukacita mereka ya Tuhan, agar sungguh diaminkan bahwa semata-mata karena anugerah-Mu. Bersama dengan seluruh jemaat, kami mendoakan seluruh pelayanan sepekan yang telah kami lewati. Tuhan memberkati dan memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan menolong, terlebih persiapan ibadah di hari Minggu yang akan datang. Roh Kudus Tuhan menyertai majelis gereja dan semua yang memberi diri dalam pelayanan OIG dan pelayanan ibadah jemaat boleh berlangsung dalam pimpinan Tuhan. Kami bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul. Tuhan terus menguatkan, menopang, baik yang sementara dalam perawatan di rumah, perawatan di rumah sakit. Mohon belas kasihan Tuhan, pulihkan dan sembuhkan orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini masih terus berjuang melawan sakit penyakit. Kekasih kami, Ibu P. Runduk Padang, yang masih terus berobat di Rumah Sakit Bayangkara. Bapak Yakobus Pagiling di Rumah Sakit Siloam. Bapak Peter Tenna. Kami berdoa untuk Alfa Rendra Empangloli di Rumah Sakit Ibnu Sina. Juan Chandra Nathaniel di Rumah Sakit Luramai. Anak kekasih kami Kesia Sambo dalam perawatan di rumah. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Adolfin Sambo, Bapak Jemi Papayungan, dan Ibu Anom Sari Patimang yang telah dipulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Herlina Septiani Tikara yang masih terus dalam
perawatan di Rumah Sakit Wahidin bersama dengan anak terkasih yang baru dilahirkan. Tuhan terus memberkati baik proses pemulihan setelah melahirkan dan juga perawatan anak terkasih. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Bapa Sorgawi, semua orang tua kami baik yang dalam masa tua, masa perawatan di rumah, Tuhan Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa bersama, terus mendukung pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu yang terus diupayakan. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi semua yang memberi diri dalam pelayanan. Kami berdoa untuk tukang, Tuhan terus memberkati, jaminkan kuat dan sehat. Panitia pembangunan, topangan doa dan dana dari seluruh warga jemaat dan semua yang memberi diri, Tuhan memberkati. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota diakonia. Mohon pimpinan Tuhan agar dalam kondisi keberadaan hidup mereka, kasih dan pertolongan Tuhan terus nyata. Bagi pengurus dan semua yang memberi diri dalam perhatian kepada anggota diakonia, Tuhan memberkati. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk tim kerja emeritasi Bapak Pendeta Yusuf Maliku dan peneguhan Bapak Pendeta Petrus. Tuhan memberkati tim kerja yang terbentuk agar boleh berkarya bergandengan tangan bersama dengan majelis gereja. Topangan doa dari seluruh jemaat, kami sungguh yakin biarlah seluruh program pelayanan berlangsung dalam pimpinan Tuhan. Peliharakan seluruh kehidupan kami semua Tuhan. Di tengah-tengah kondisi menghadapi pergumulan karena COVID-19, kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Pulihkan dan teguhkan kami semua. Dengarkan doa syafaat kami. Dengarkan harapan kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan sumber kekuatan dan berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.